Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Milover. Oke, jadi di video kali ini kita kembali akan review atau memberikan rekomendasi tema keren untuk Xiaomi MIUI 12.5 ataupun MIUI 13. Dan di rekomendasi kali ini nih temanya lumayan keren karena hampir keseluruhan tembus di aplikasi sistem, bahkan tembus juga hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Dan oke, sebelum kita lanjut atau masuk ke review atau rekomendasi tema pertama, buat kalian yang belum subscribe, alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu biar kalian nggak ketinggalan update video terbaru di channel ini. Dan oke nih, buat kalian yang suka dengan game Genshin Impact, dan untuk di rekomendasi kali ini kita akan review tema dari Genshin Impact. Dan oke, kita awali reviewnya mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Kalian bisa lihat untuk tampilan di bagian home screen-nya cool banget. Di bagian atas ini terdapat tulisan Genshin Impact, sementara di bagian bawahnya terdapat widget jam, hari, kalender tanpa yang perakiraan cuaca. Dan di dalam widgetnya ada semacam kayak kartu dan ada fotonya gitu, namun sayangnya ini untuk fotonya nggak bisa diganti. Icon pack pada tema ini semuanya berubah, namun saya untuk pil gesture di bagian bawah sini ini masih menggunakan tampilan yang standar. Tapi ini sih oke lah, karena untuk tampilannya juga warna putih dan ini kontras dengan wallpaper ataupun icon dari tema ini. Control center pada tema ini ada perubahan dan di sini keren, dan indikator baterai dan juga bar sinyal tema ini juga ada perubahan. Dan ini adalah tampilan untuk pemutar musik yang ada di bagian control center. Di sini tembus. Oke, ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Wallpaper yang ada di bagian atas antara notifikasi bar dan juga control center itu masih menggunakan wallpaper yang sama. Dan sayangnya tema ini hanya support di dark mode. Open telepon pada tema ini ada perubahan, ini keren. Kontak, detail kontak pada tema ini juga ada perubahan. Dan tema ini yang pasti tembus hingga ke aplikasi pesan sistem. Ini tampilan untuk bagian luarnya, sementara untuk tampilan di balon catnya dia akan jadi seperti ini. Wallpapernya masih sama di sistem A hingga ke sistem D atau sistem lainnya itu masih menggunakan wallpaper yang sama. Oke, untuk gestur animasi pada tema ini keren ya. Tema yang pasti berubah di bagian setelan atau setting. Tentang telepon, logo dari MIUI 13 di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Saya kurang paham kalau di MIUI 12.5, tapi sepertinya sih masih sama, dia menggunakan tampilan yang standar. Dan logo ini sama ya, tembus hingga ke bagian dalam dia masih menggunakan tampilan yang standar. Dan oke, untuk storage penyimpanan, tema ini udah tembus. Pastilah, karena untuk ukuran file sebesar itu udah pasti tema ini tembus hingga ke storage penyimpanan ataupun persentase dari storage-nya. Oke, recent app pada tema ini ada perubahan baik untuk tampilan jendela mengambang di bagian atas ataupun double clear yang ada di bagian bawah. Dan yang pasti tema ini tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Oke, hampir keseluruhan untuk warnanya nih saya suka banget ya, hijau pasta gitu. Dan oke, ini adalah tampilan untuk balon catnya. Kontrol volume pada tema ini ada perubahan, dan sayangnya seperti tema-tema sebelumnya, kalau di bagian kontrol volume di MIUI 13 saya itu dia ngalamin bug ya, dia nggak ada untuk slitnya. Jadi semuanya warnanya satu, warna hitam ataupun warna lainnya. Jadi kita susah untuk mengontrol volume di bagian sini. Dan oke, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke, di bagian lock screen di sini keren ya, wallpapernya cool banget. Bagian atas ini terdapat wallpaper dan ada tulisan Genshin Impact, dan di bagian bawah sini terdapat widget jam, hari, kalender, dan ada kata-kata mutiara juga. Dan di sini juga untuk hari dan juga kalender dia berbentuk tulisan. Oke, di sini juga ada pemutar musik dan ini keren. Jadi kalian bisa langsung memutar musik yang ada di bagian lock screen tanpa harus membuka lock screen-nya. Oke nih, buat kalian yang suka atau ingin mencoba tema ini, kalian bisa menemukan tema ini di region Indonesia dengan judul Xiao Dark. Ukuran file dari tema ini lumayan besar, 50 MB, sementara desainernya Mr. Imam Shafi'i. Dan oke, kita akan lanjut untuk rekomendasi tema yang kedua. Dan oke, untuk rekomendasi tema yang kedua nih, temanya juga nggak kalah keren daripada tema sebelumnya, namun ukuran filenya lebih kecil, jauh lebih kecil daripada tema sebelumnya, yakni hanya 16,4 MB. Desainer dari tema ini adalah Abang Tutor, Desainer dari tema ini adalah Abang Tutor, dan kalian bisa menemukan tema ini di region Indonesia ataupun di region India dengan judul Ben 10. Dan oke, ini adalah tampilan dari home screen-nya. Ini anime ataupun film kartun di era tahun 2010-an ya. Jadi buat kalian yang dulu sempat ngefans banget dengan kartun ini, pasti kalian sekarang udah ada umur. Dan oke, kita geser terlebih dahulu untuk widgetnya ke bagian bawah biar tampilannya jadi lebih keren dan nggak menutupi wallpapernya yang keren. Icon pack pada tema ini semuanya berubah, nggak ada satupun yang tertinggal. Dan control center pada tema ini juga ada perubahan. Lagi-lagi di sini saya suka dengan warnanya hijau-hijau adem gitu. Dan tema ini juga berubah di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal. Dan tema ini support di dual mode, light mode dan juga dark mode.
Dan oke, ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Wallpaper yang ada di bagian atas ini berbeda antara notifikasi bar dan juga control center. Dan temanya yang pasti merubah di bagian pemutar musik yang ada di bagian control center. Papan telepon pada tema ini ada perubahan. Wow, untuk papan teleponnya keren banget ya, numerik nomornya ekstrim. Kontak, detail kontak pada tema ini juga ada perubahan. Dan yang pasti tema ini tembus hingga ke aplikasi pesan sistem. Dan oke, sebenarnya untuk tema-tema dari Indonesia itu banyak banget yang perlu kita review. Dari mulai kalkulator hingga ke browsing ataupun Chrome, itu hampir ada yang tembus hingga ke, bahkan tembus juga hingga ke bagian YouTube Studio, itu banyak banget yang tembus. Tapi kalau kita review satu persatu, satu aplikasi itu durasinya akan panjang banget. Jadi di sini kita review yang di bagian penting-pentingnya aja. Dan oke, aplikasi pesan sistem pada tema ini ada perubahan, begitu pula untuk tampilan di bagian balon catnya. Dan oke, kita akan lihat untuk tampilan di bagian setelan atau setting. Di sini keren ya, benten di bagian atas wallpapernya keren banget. Dan untuk di sini untuk status maksud saya untuk fontnya di sini warnanya hijau agak redup gitu, dan untuk icon-iconnya juga termasuk keren. Tentang telepon, di sini sama seperti tema sebelumnya, di logo MIUI 12.5 ataupun MIUI 13 di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Dan sayangnya tema ini belum tembus hingga ke storage. Dan oke, kita akan lihat untuk tampilan di bagian aplikasi pesan WhatsApp. Ini tampilan untuk balon catnya, sementara untuk di bagian luarnya dia lebih simpel. Untuk gestur animasi pada tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Recent App pada tema ini keren, untuk jendela mengambang dia masih menggunakan tampilan yang standar, namun untuk di bagian recentnya ataupun clearnya di sini keren ya, logo dari jam tangannya Binten. Dan oke, kita akan lihat untuk tampilan di bagian kontrol volume. Di kontrol volume di sini masih menggunakan tampilan yang standar, dan ini saya lebih suka ya, karena untuk di MIUI 13 yang saya gunakan ini untuk jika kontrol volumenya dia berubah, dia untuk tampilan slide-nya dia jadi nggak ada ya. Jadi saya lebih suka seperti ini. Jadi untuk mengontrol slide-nya dia lebih kelihatan ya. Dan oke, kita lihat untuk tampilan di bagian lock screen-nya. Oke, di bagian lock screen di sini masih menggunakan wallpaper dengan karakter yang sama. Untuk widget jam, hari, dan juga kalender tanpa adanya perakiraan cuaca ada di pojok kiri atas. Dan oke, sayangnya untuk di bagian bawah sini tidak terdapat shortcut aplikasi apapun, termasuk untuk shortcut ke pemutar musik. Kalian bisa menggeser ke sebelah kanan, di sini hanya terdapat shortcut untuk ke center. Dan oke, kita akan lanjut untuk rekomendasi tema yang terakhir. Dan oke, ini untuk rekomendasi tema yang terakhir atau rekomendasi tema yang ketiga, temanya ini cukup ekstrim ya. Namun sayangnya untuk widget jam, hari, dan juga kalender di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Dan oke, kita awali reviewnya mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Icon pack pada tema ini keseluruhan berubah, dan untuk icon pack-nya dia dominan warna ungu. Control center pada tema ini juga ada perubahan, begitu pula untuk indikator baterai dan juga bar sinyal. Dan sayangnya tema ini hanya support di dark mode. Dan ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Pemutar musik yang ada di bagian control center di sini juga ada perubahan. Kalian bisa lihat untuk grid yang ada di bagian bawah sini dia warnanya berubah menjadi warna merah, dan tema ini merubah juga di bagian papan telepon. Oke, untuk papan teleponnya di sini ekstrim ya, untuk ada seperti huruf kanji-kanji Jepang gitu, dan ini keren ya. Kontak, detail kontak pada tema ini juga ada perubahan, dan yang pasti tema ini tembus hingga ke aplikasi pesan sistem. Ini tampilan di bagian loncatnya, sementara untuk di bagian luarnya dia jadi seperti ini. Dan ini temanya hampir keseluruhan menggunakan warna dominan warna ungu hingga ke merah. Setelan atau setting pada tema ini ada perubahan. Sayangnya di bagian sini dia perubahannya nggak begitu ketara, karena mungkin tema ini memang masih untuk MIUI 12.5, bukan full support di MIUI 13. Dan kebetulan di sini saya menggunakan MIUI 13, dan itu pun udah 13 yang terbaru. Tentang telepon di sini secara keseluruhan gak ada perubahan, tapi saya yakin kalau di MIUI 12.5 tema ini full tembus hingga ke bagian setting, hingga ke bagian tentang teleponnya juga. WhatsApp pada tema ini ada perubahan, dan ini keren. Dan untuk WhatsApp-nya saya lebih suka nih tampilan WhatsApp-nya ya, keren, warna ungunya keren banget ya. Dan oke, ini adalah tampilan untuk balon catnya. Recent App pada tema ini sayangnya masih menggunakan tampilan yang standar, dan untuk kontrol volume di tema ini ada perubahan. Tapi ya seperti yang sudah saya singgung sebelum-sebelumnya, kalau di bagian kontrol volume di sini ada perubahan, dia untuk gesturnya dia ataupun untuk slide-nya dia nggak ada warnanya ya, jadi satu warna. Jadi kita susah banget untuk mengontrol di bagian volume sini. Dan oke, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke, di bagian lock screen ini sayangnya di sini nggak ada yang perlu kita review, karena di bagian lock screen di sini masih menggunakan wallpaper ataupun tampilan yang standar. Untuk wallpapernya masih sama seperti yang ada di bagian home screen, dan untuk lock screen-nya layout dari lock screen-nya itu masih menggunakan tampilan standar MIUI.
Oke, buat kalian yang mungkin ingin mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini di region Indonesia dengan judul kode cache V12.5. Ya, ini untuk MIUI 12.5, makanya ada di beberapa bagian itu yang nggak tembus hingga ke bagian sistem. Oke, termasuk di bagian lock screen. Kalau di bagian tema di sini, di bagian lock screen dia tampilannya seperti ini, namun di MIUI 13 dia tampilannya menjadi tampilan yang standar. So, jadi buat kalian yang masih menggunakan MIUI 12.5, jangan khawatir kalau menggunakan tema ini nggak tembus hingga ke akar. Dan oke, tema ini untuk ukuran filenya lumayan kecil ya, hanya 25,7 MB, sementara desainernya dari Iyana, dan itu desainer dari Indonesia. Dan kebetulan sekali tema di rekomendasi kali ini full semuanya dari Indonesia. Dan lagi itu tadi 3 rekomendasi tema keren untuk Xiaomi MIUI 12.5 dan juga MIUI 13. Dan jangan lupa coret-coret di kolom komentar, dan see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.